Assalamualaikum Sobat Football United. Ada kabar yang mengejutkan. Kabar yang apa ya, nggak tahu deh gue mau bilang seperti apa. Tapi ini situasi yang eksklusif. Beberapa sumber menyebutnya demikian, termasuk juga Fabrizio Romano. Di video di channel Fabrizio Romano mengabarkan kalau proses penjualan Manchester United dengan Sheikh Jassim dari Qatar ini terhenti. Sheikh Jassim bahkan disebutkan ya, pihak dari Sheikh Jassim ini kalau gue simpulkan bersiap untuk keluar dari proses untuk membeli Manchester United. Eh, ini terjadi setelah ada negosiasi, ada diskusi, ada ya pembicaraan ya antara pihak Sheikh Jassim dengan pihak Glazer, di mana ada ya struktur proposal terbaru yang diajukan tapi ditolak oleh Glazer. Fabrizio Romano mengabarkan kalau valuasi dari Manchester United ya, valuasi bukan yang dari Glazer tapi dari pihak lain ya, pihak independen ini kan senilai 3,3-an gitu loh, 3, lah ya, miliar US dollar. Dan pihak dari Qatar, Sheikh Jassim ini menawar dengan angka 2 kali lipat. Dan di luar angka 2 kali lipat ya, Sheikh Jassim disebutkan oleh Fabrizio Romano, pihak dari Qatar ini juga menambahkan 1,5 miliar US dollar sebagai komitmen untuk infrastruktur, pengembangan klub, stadion, termasuk juga untuk investasi skuad Manchester United. Tapi semua struktur itu, semua penawaran itu ditolak oleh Glazer, sehingga situasi saat ini ya, menurut sumbernya Fabrizio Romano, pihak dari Qatar 92 Foundation, Sheikh Jassim ini bersiap untuk meninggalkan proses negosiasi. Eh dari sumber lain ya, dari Rob Dawson dari ESPN, salah satu sumber yang akurat juga, ini mengabarkan kalau bahkan Sheikh Jassim sudah keluar dari proses untuk membeli Manchester United. Ya, kabar selanjutnya dari Mike Keegan dari Daily Mail juga sebenarnya diinformasikan ya kalau pihak dari Sheikh Jassim ini menambahkan ya penawaran untuk Manchester United di beberapa hari terakhir. Bahkan sumbernya menyebutkan kalau ada penambahan beberapa ratus juta. Wow, beberapa ratus juta. Tapi ini ditolak oleh Glazer. Dan ya, Sheikh Jassim akhirnya mencabut apa ya, proses untuk membeli Manchester United. Disebutkan dari salah satu sumber dari ya koresponden dari iPaper Sport ini menyebutkan kalau Mark Douglas ya, menyebutkan kalau tawaran final dari Sheikh Jassim ini senilai 5,2 miliar pounds ya, 5,2 miliar pounds, dan telah berkembang dari tawaran terakhir di bulan April. Nah, dari sini maka ada apa ya? Ada penambahan sebenarnya dari tawaran terakhir dari Sheikh Jassim. Sheikh Jassim dari bulan April kemarin, dari tawaran terakhirnya ternyata juga melakukan penambahan, tapi tetap ditolak oleh Glazer. Dari sumber lainnya, dari reporter Simon Stone untuk BBC mengatakan kalau Sheikh Jassim ini bahkan tawarannya ya atau investasinya ini akan senilai 8 miliar US dollar ke Manchester United. Dari Times menyebutkan ya kalau pihak dari Sir Jim Ratcliffe ini sangat dekat ya untuk menyelesaikan proses penawaran Manchester United dengan menguasai
25% kepemilikan Manchester United ya. Setelah pesaing utamanya Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani ini menarik diri dari proses untuk membeli Manchester United. Disebutkan juga oleh Mike Keegan kalau kesepakatan Sir Jim Ratcliffe untuk membeli 25% dari Manchester United ini dilihat sebagai langkah pertama dari langkah-langkah tahap selanjutnya untuk melakukan takeover dari Manchester United, dan ini akan dibahas ya di pertemuan board Manchester United di pekan-pekan yang akan datang. Dari Sky, Cafe Solhekol menyebutkan kalau sebentar, nih menarik ya dari Cafe Solhekol. Sheikh Jassim sudah menarik diri dari proses untuk membeli Manchester United. Tawaran finalnya ini hampir senilai 5 miliar pounds, dan ini dekat dengan harga double valuasi Manchester United menurut New York Stock Exchange. Dia juga memberikan tawaran ya untuk tambahan senilai 1,4 miliar pounds untuk infrastruktur. Sir Jim Ratcliffe atau Ineos ini sangat dekat untuk kesepakatan membeli 25% dari kepemilikan Manchester United. Setelah hampir setahun di ketidakjelasan, keluarga Glazer nampaknya akan memilih apa yang menurut mereka terbaik, bukan yang terbaik untuk Manchester United. Jadi menurut Cafe Solhekol, Glazer ini memilih kesepakatan yang terbaik untuk Glazer, bukan untuk Manchester United. Banyak orang yang menjalankan Manchester United ya, artinya pengurus-pengurus klub ya kan dan lain-lain, ini akan kecewa malam ini. Sheikh Jassim menarik diri dari proses penjualan Manchester United, berarti kalau klub terus akan berlanjut dengan Glazer, di mana hutangnya mendekati 1 miliar pounds yang ditambahkan oleh Glazer ke dalam klub selama 18 tahun. Sheikh Jassim sebenarnya akan melunasi hutang-hutang tersebut. Dan setelahnya tentu saja Manchester United akan bebas hutang, seperti sebelum kedatangan Glazer. Ya, itu tadi gue bacakan ya berbagai sumber, berbagai pemberitaan. Ketika gue mendapatkan kabar ini dari berbagai sumber, tentu saja ini mengejutkan, ini menyedihkan, ini memprihatinkan, mungkin bahasanya demikian. Tapi di sisi lain, gue juga masih menantikan kabar ofisial, kabar yang resmi dari pihak Manchester United tentu saja, atau mungkin dari pihak-pihak yang terkait ya, dari Qatar atau mungkin dari Sir Jim Ratcliffe, yang sampai dengan saat ini kalau gua buka Manchester United ya, belum ada kabar resmi terkait dengan hal tersebut. Kenapa gua katakan demikian? Karena begini, kabar ini kan selalu naik turun gitu loh sepanjang setahun belakangan ini ya. Ada yang Qatar, ada yang Sir Jim Ratcliffe, selalu naik turun gitu, dan bisa saja berubah dengan cepat atau dengan sering berjalannya waktu. Walaupun kabar terakhir ini juga sumber-sumbernya kredibel. Gua bukannya ingin memupuk rasa memupuk rasa optimis kalau Qatar tetap akan membeli, enggak, tapi sampai dengan kabar yang ofisial itu disebutkan atau diberitakan, ya segala sesuatunya masih
mungkin bisa berubah. Itu satu. Tapi menarik juga untuk dilihat bahwasannya kabar ini terjadi hampir setahun setelah proses pertama kali itu disebutkan ya kan tahun lalu. Artinya ya tetap aja ada peluang besar juga bahwasannya memang kesepakatan ini akan seperti yang dikabarkan terakhir ini. Artinya Sejasim selesai, Sir Jim Ratcliffe dengan kepemilikan minoritas senilai 25% yang akan menguasai Manchester United. Bukan menguasai sih ya, akan menjadi bagian baru kepemilikan Manchester United. Tentu saja yang menguasai masih tetap Glazer. Nah, seandainya ini ya, kalau ternyata memang betul Qatar menarik diri, ya dalam tanda kutip menurut gue ini wajar. Wajar di sisi lain begini, memang tentu saja Qatar ada, atau Sejasim ya, ada nama negara di sana, ada Qatar di sana ya. Dan apa namanya, mereka tentu saja kan terlalu lama nih prosesnya. Ini juga menjadi pertimbangan. Di sisi lain, pertimbangan lainnya adalah angka yang diminta oleh Glazer ini juga dinilai tidak realistis. Walaupun demikian, mereka pun juga ada tambahan ya kan yang tadi disebutkan, tapi tetap ditolak. Ini memperlihatkan bagaimana rakusnya Glazer. Bagaimana apa ya? Luar biasa lah nih. Luar biasa betul ya. Dan penambahan 25% kepemilikan atau investasi baru dari Sir Jim Ratcliffe, ya senilai berapa menurut gua? Apakah itu cukup untuk biaya investasi baru ya kan, infrastruktur, stadion, lalu juga bagaimana dengan hutang? Dimana gua lihat sih nampaknya apa ya, nggak cukup gitu loh untuk menutupi hal-hal seperti yang tadi gue bilang ya, artinya melunasi utang jelas nampaknya tidak. Infrastruktur juga masih tanda tanya ya kan. Terus buat apa sebenarnya investasi ini gitu loh. Di sisi lain gue juga melihat kalau tetap akan Glazer, maka arah dari klub ini ya tetap saja sama sih menurut gue. Oke, ada kedua 25% Sir Jim Ratcliffe, tapi seberapa dominan 25% itu menurut gue juga. Dan dari proses yang sangat keras ya, proses persaingan ini, pembelian Manchester United maksud gue, ini menunjukkan power dari Glazer juga besar loh. Artinya ketika Sir Jim Ratcliffe masuk nanti dengan 25% saja, ini seberapa kuat juga posisinya. Dan dari situ gue menilai, ya ini sih akan gak kemana-mana. Intinya demikian Manchester United. Masih tetap dengan hutang yang sangat besar. Gua meragukan infrastruktur ini akan seperti apa ya. Stadion, lapangan latihan, dan lain-lain. Investasi skuad oke, kalau melihat dari apa yang terjadi paling tidak 2 musim belakangan ini, nampaknya masih akan terus berjalan. Yang gua khawatirkan adalah arahnya ini kemana investasi ini. Dalam dua jeda transfer ya, jendela transfer ini kan terjadi di masa ketika klub ini memang akan dijual gitu, atau ada penambahan investasi atau apapun lah itu. Di situ arahnya memang lebih ke Erik ten Hag. Akankah ini tetap sama? Bagaimana dengan sisi komersial, sisi branding, sisi marketing, sisi bisnis dari Manchester United yang selama belasan tahun setelah Glazer masuk ini menjadi hal yang lebih diutamakan. Akankah ini berubah? Gue yakin kok tidak ya. Karena ujung-ujungnya dari hal itu semua kan ke valuasi dari klub. Dimana Glazer berharap valuasi dari Manchester United terus naik gitu loh. Ya ini kabar yang tidak mengenakan ya. Dan ketika gue bikin video ini, ternyata ada artikel baru dari The Athletic. Nah ini menarik juga nih, sumber yang kredibel ini nampaknya semakin jelas ya. Judulnya adalah Manchester United ini memilih untuk menjual
saham minoritas ke Sir Jim Ratcliffe setelah Qatar ini cabut ya. Board dari Manchester United ini akan memilih untuk menjual saham atau kepemilikan minoritas klubnya ke milioner Inggris Sir Jim Ratcliffe setelah Sheikh Jassim dari Qatar ini disebutkan sudah meninggalkan perburuan. Wow, ini Glazer disebutkan meminta 8 miliar US dollar, tapi valuasi dari kedua pihak ini mendekati 6,3 miliar US dollar atau 5 miliar pounds. Pihak dari Sheikh Jassim di hari Sabtu malam ya, mereka mengatakan setelah diskusi-diskusi selama beberapa hari terakhir, pihak Qatar atau kerajaan Qatar ini memberitahu Glazer kalau dia ini mengundurkan diri dari proses. Sumber dekat dari Ineos dan juga Manchester United sekarang percaya kalau Glazer ini bergerak untuk menjual kepemilikan minoritas 25% ke Sir Jim Ratcliffe. Sumber-sumber tersebut ya, tentu saja yang tidak dipublikasikan kerahasiaannya, ini memberitahu The Athletic kalau kesepakatan dengan Sir Jim Ratcliffe telah disepakati secara prinsip, dan ya masih ada beberapa hal-hal yang mungkin lebih detail ya, yang akan dibahas di beberapa hari ke depan. Ya, nah ini nampaknya kalau sudah The Athletic ya sumbernya mungkin sudah semakin jelas ini akan seperti apa. Sekali lagi sini bukan kabar yang menyedihkan sih menurut gue ini ya. Ya kita lihat aja akan kemana Manchester United ini. Tentu saja akan sangat berpengaruh sih ke arah Manchester United ke depannya, di mana arah itu ternyata tetap dengan Glazer. Yang menarik juga menurut gue, akan ada reaksi apa dari fans Manchester United utamanya di Manchester. Walaupun gue begini, dari yang sudah-sudah mereka kan juga melakukan aksi, banyak aksi lah yang mereka lakukan, dan itu tidak merubah keadaan gitu loh. Artinya tetap aja Glazer tetap memegang kepemilikan mayoritas Manchester United ya kan. Dan kalau seandainya ada boykot produk gitu, sulit. Begini, kenapa gue katakan sulit? Manchester United sudah terlalu besar, brandingnya secara globalnya sudah terlalu besar, dan untuk untuk mengajak pihak fans secara global ini kan bukan sesuatu yang mudah. Mengosongkan stadion, gua rasakan betul di Old Trafford juga itu tidak mudah loh, karena yang datang ke sana itu bukan hanya akamsi Manchester saja, tapi banyak juga orang atau fans Manchester United yang mereka berkorban, mereka sempatkan datang dari segala penjuru dunia ke Old Trafford gitu loh. Karena kan bisa berada di Old Trafford, apalagi menyaksikan pertandingan Manchester United secara langsung di Old Trafford itu juga merupakan mungkin sesuatu impian, sesuatu kebanggaan, dan lain-lain lah. Banyak motivasi, sehingga dari banyak motivasi itu juga sulit untuk bisa diseragamkan gitu, kata-kata kosongkan stadion dan lain-lain. Ya tapi pastinya menurut gue sih besar kemungkinan akan ada reaksi ya dari fans Manchester United di Manchester utamanya. Gue masih masih ya kecewa sih, jelas kecewa ya. Dan gue yakin juga pastinya Sobat Football United, fans Manchester United kebanyakan juga pastinya kecewa dengan situasi ini. Banyak yang mengatakan kalau Glazernya nggak akan dijual. Ya mereka melepas gitu kepemilikan mereka, tapi minoritas. Apakah ini akan ada perubahan di klub ya, sesuatu yang
pastinya ada, tapi secara garis besar enggak gitu loh. Karena ya tetap ujung-ujungnya Glazer juga. Ya peluang sih menurut gue ya untuk mengganti kepemilikan ini yang setelah sekian belas tahun ternyata masih gagal. Masih gagal. Gue perkirakan memang Glazer gimana ya? Ya mereka tidak mungkin, mereka genggam sendiri nggak mungkin tanpa menerima investasi baru, apakah itu secara penuh, absolut dari Qatar ataupun secara minoritas. Ya itu yang mereka harus lakukan. Mereka nggak mungkin tidak melakukan apa-apa karena situasinya berubah ya kan. Menarik juga untuk diikutin menurut gua setelah nanti katakanlah masuknya Sir Jim Ratcliffe, akankah ada perubahan di struktur klub, CEO, John Murtough dan lain-lain ya, board eksekutif, direktur di Manchester United, apakah akan ada perubahan? Ini juga menurut gua menarik untuk diikutin ya. Apakah contohnya Paul Mitchell yang disebut-sebut menjadi salah satu unsur yang akan dibawa oleh Sir Jim Ratcliffe ini betul akan didatangkan ke Old Trafford? Ini juga menarik ya. Ya itu sih yang sekarang gue nantikan. Di samping perasaan kecewa, tentu saja ya, gagalnya Qatar, walaupun masih belum resmi nih, tapi nanti kita tunggulah kalau seandainya memang dari klub Manchester United. Yang gue tunggu sebenarnya berita resminya sih itu. Selama berita resmi itu belum ada, mudah-mudahan ya segala sesuatunya masih bisa berubah, walaupun sekarang nih nampaknya arah ini bukan lagi ke Qatar sih menurut gue. Ya kecewa, sekali lagi kecewa. Cuman ya inilah Manchester United dan sekali lagi gue ulangi, yang gue nantikan adalah tahap selanjutnya apa nih? Akankah ada perubahannya dimulai dari struktur klub dan lain-lain. Tapi gue nggak berharap banyak secara arah klub ya, secara keseluruhan ini akan berubah karena ya masih dengan Glazer juga. Kurang lebih demikian ngobrol ringan terkait dengan informasi terbaru ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan sampaikan di kolom komentar secara sopan. Karena komentar yang sopan itu juga ya lebih positif, lebih bagus ya kan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.